Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firyo Martamadewa dari Universitas Negeri Semarang dengan NIM 7211420270 akan mempresentasikan mengenai digital business strategi. Oke, baik. Yang pertama itu strategi bisnis digital atau digital business strategi ini adalah arah dan tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Goals menjelaskan bahwa strategi perusahaan ini merupakan arah dan tujuan lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi maupun perusahaan melalui konfigurasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Nah, saat ini strategi bisnis digital ini sudah banyak digunakan dan dikembangkan dengan menerapkan teknologi digital ke dalam bisnisnya. Oke, selanjutnya di sini ada digital channel strategi atau yang biasanya disebut strategi e-channel. Nah, ini digunakan untuk menentukan tujuan dan pendekatan khusus untuk saluran elektronik. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu strategi perdagangan seluler, lalu ada strategi media sosial, ada procurement, ada strategi perencanaan sumber daya perusahaan, dan juga ada strategi multi-channel dengan strategis saluran khusus. Oke, selanjutnya strategi proses model for digital business. Jadi di sini itu sebelum mengembangkan jenis strategi apapun, tim manajemen ini perlu menyepakati proses yang akan mereka ikuti untuk menghasilkan atau menerapkan strategi tersebut. Nah, model proses strategi ini menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis yang harus diikuti untuk memastikan dimasukkannya semua aktivitas utama pengembangan strategi bisnis digital. Di sini ada beberapa elemennya. Yang pertama itu ada pemindaian atau analisis lingkungan internal dan eksternal. Di sini pemindaian ini terjadi selama pengembangan strategi dan sebagai proses berkelanjutan untuk merespon pesaingnya. Kemudian ada pernyataan visi misi yang jelas. Jadi kejelasan visi misi ini diperlukan untuk mengomunikasikan niat strategi kepada karyawan dan pasar. Karena bisnis digital ini membutuhkan transformasi jangka panjang yang besar. Kemudian ada juga pengembangan strategi, yaitu di sini ada pilihan strategi, evaluasi, dan juga seleksi. Lalu ada juga implementasi strategi atau pemberlakuan strategi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah kontrol untuk memantau masalah efektivitas operasional dan strategi. Selanjutnya di sini ada strategic analysis. Di analisis strategi ini melibatkan beberapa hal yang perlu ditinjau. Yang pertama itu sumber daya dan proses internal perusahaan. Lalu ada juga lingkungan kompetitif langsung atau lingkungan mikronya, termasuk permintaan, perilaku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok, mitra atau perantara. Kemudian juga ada lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro, yaitu tempat perusahaan beroperasi, termasuk faktor sosial, hukum, ekonomi, dan juga politik. Lalu di sini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu ada analisis lingkungan kompetitif, di sini ada melakukan analisis permintaan, kemudian ada menilai ancaman persaingan. Di sini dianalisis ancaman persaingannya, ancaman dari sisi jualnya, dan juga ancaman dari sisi belinya. Kemudian ada analisis pesaing, yaitu pemetaan keunggulan sumber dayanya. Oke, selanjutnya ada analisis portofolio. Nah, analisis portofolio ini digunakan untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan juga untuk menginformasikan strategi masa depan. Analisis portofolio ini juga sering digunakan untuk memilih proyek internet masa depan yang paling tepat. Dalam e-konsultasi,
analisis portofolio ini didefinisikan sebagai dasar untuk membandingkan kemampuan e-commerce dan juga mengidentifikasi prioritas strategis. Di sini ada beberapa area pembandingnya. Yang pertama itu strategi saluran digital, yaitu pengembangan strategi yang jelas termasuk analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi pasar, sasaran utama dan juga audiens, serta identifikasi prioritas untuk pengembangan layanan online. Selanjutnya itu ada akuisisi pelanggan online, yaitu strategi untuk mendapatkan pelanggan baru secara online menggunakan saluran media digital alternatif, termasuk pemasaran mesin telusur, pemasaran mitra, dan juga iklan bergambar. Lalu yang ketiga itu ada konversi dan pengalaman pelanggan online. Ini pendekatan untuk meningkatkan tingkat layanan online dan meningkatkan konversi ke penjualan atau hasil online lainnya. Lalu ada pengembangan dan pertumbuhan pelanggan, yaitu strategi untuk mendorong pengunjung dan pelanggan untuk terus menggunakan layanan online, menggunakan taktik seperti pemasaran email dan juga personalisasi. Lalu ada integrasi lintas saluran dan pengembangan merek. Itu strategi untuk mendorong pengunjung dan pelanggan untuk terus menggunakan layanan online, menggunakan taktik seperti itu mengintegrasikan penjualan dan layanan online dengan komunikasi pelanggan dan interaksi layanan dalam saluran fisik. Dan yang terakhir itu ada tata kelola saluran digital. Oke, selanjutnya ada tujuan strategis. Jadi tujuan strategis ini mendefinisikan tujuan strategis ini perusahaan atau organisasi menjadi salah satu elemen penting karena definisi dan implementasi strategis ini harus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu keberhasilan akan dinilai dari perbandingan hasil aktual terhadap tujuan dan tindakan yang digunakan. Dan juga tujuan yang jelas ini dapat mempermudah komunikasi kepada karyawan dan mitra. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk tujuan strategis. Yang pertama itu menentukan visi dan misi. Jadi, menurut Lynch, visi ini sebagai gambaran mental dari keadaan masa depan organisasi yang diinginkan. Jadi, visi ini adalah keinginan keadaan yang diinginkan perusahaan ke depannya itu bagaimana gitu. Selanjutnya itu bagaimana bisnis digital dapat menciptakan nilai bisnis. Menurut Profesor Don Marchand menjelaskan beberapa cara di mana bisnis digital ini dapat menghasilkan nilai bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ada adding value. Kemudian ada reduce cost, lalu ada manajemen risiko atau manage risk, dan juga ada create new reality. Lalu yang terakhir itu ada pengaturan objektif, yaitu kontribusi pendapatan online dan juga pemodelan konversi untuk niaga sisi jual. Oke, selanjutnya di sini ada definisi strategi. Jadi pada bagian ini itu terdapat beberapa kegiatan yang diperlukan. Yang pertama itu ada prioritas saluran bisnis digital. Jadi strategi bisnis digital ini harus diarahkan sesuai dengan prioritas tujuan strategisnya. Jadi misalnya itu prioritasnya adalah saluran hilir sisi jual, maka strateginya itu harus mengarah sumber daya pada tujuan tersebut. Kemudian strategi pengembangan pasar dan produk. Jadi ini memutuskan pasar mana yang akan ditargetkan melalui saluran digital untuk menghasilkan nilai pada pertimbangan strategis utama. Kemudian ada strategi positioning dan diferensiasi. Jadi setelah segmen target diidentifikasi, organisasi atau perusahaan ini perlu menentukan cara terbaik memposisikan layanan online mereka terhadap pesaing menurut 4 variabel. Yang pertama itu ada kualitas produk, ada kualitas layanan, harga, dan juga waktu pemenuhan. Lalu ada model bisnis, layanan, dan pendapatan. Kemudian juga ada rekonstruksi pasar,
lalu ada kemampuan manajemen rantai supply, lalu ada kemampuan manajemen pengetahuan internal, dan yang terakhir ada sumber daya dan kapabilitas organisasi atau perusahaan. Oke, selanjutnya ada implementasi strategi atau strategi implementation. Jadi di sini yang pertama itu ada strategi bisnis digital yang gagal. Di sini ada beberapa faktor atau penyebabnya. Yang pertama itu dari analisis situasinya. Jadi ketelitian untuk analisis situasi ini tidak memadai. Jadi produk ini kehilangan kekuatan persaingannya. Kemudian yang kedua ada penetapan tujuan. Nah, tujuan yang ditetapkan ini kurang jelas atau tidak realistis, atau bahkan perusahaan atau organisasi ini tidak menetapkan tujuan yang jelas. Jadi itu salah satu penyebab bisnis digital ini gagal. Kemudian ada definisi strategi. Sini keputusan yang buruk terhadap bisnis dan model pendapatan, target pasar, diferensiasi produk, penetapan harga, distribusi, dan lain sebagainya. Lalu ada implementasinya. Nah, untuk masalah implementasi ini, contohnya itu ada masalah dengan kualitas layanan pelanggannya. Jadi, keempat faktor itu merupakan contoh dari mengapa gagalnya strategi bisnis digital ini. Lalu untuk faktor keberhasilan penerapan strategi bisnis digital bagi UKM ini ada beberapa faktornya. Yang pertama itu dari konten, yaitu presentasi produk atau layanan yang efektif. Lalu ada kenyamanan, yaitu kegunaan situs webnya. Lalu ada kontrol, yaitu sejauh mana organisasi telah menetapkan proses yang dapat mereka kelola. Lalu ada interaksi, sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. Lalu ada komunitas, yaitu sarana membangun hubungan dengan kelompok atau organisasi yang memiliki pikiran yang sama. Lalu ada sensitivitas harga, yaitu sensitivitas suatu produk atau layanan terhadap persaingan harga di internet. Lalu ada citra merek, yaitu kemampuan untuk membangun nama merek yang kredibel untuk e-commerce. Lalu ada komitmen, yaitu motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan keinginan untuk berinovasi. Lalu ada kemitraan, itu adalah sejauh mana usaha e-commerce ini menggunakan kemitraan untuk memanfaatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Lalu ada perbaikan proses, yaitu sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatisasi proses bisnis. Dan yang terakhir ada integrasi, yaitu penyediaan hubungan antara sistem IT yang mendasari dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.